Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba belajar mulai dari hal-hal yang sederhana, dan kemarin seperti janji saya ingin membahas tentang rasio-rasio keuangan dari mulai yang sederhana sampai yang lumayan aja ada hitungannya. Nah, di video pertama ini kita akan membahas tentang rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas, cara menghitungnya, dan sebagai bonusnya saya berikan saham-saham dengan top liquidity ratio untuk kuartal ketiga 2020 ya. Jadi pastikan teman-teman menyimak sampai akhir. Mohon maaf jangan di skip karena ilmunya ada di sini. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel ini. Semoga channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih sudah follow @syariahsaham dan @mang_amsi di Instagram untuk mengupdate perkembangan terbaru tentang saham syariah di Indonesia. Oke, kita mulai bahwa bicara rasio itu berarti bicara tentang analisis fundamental ya. Satu analisis yang mungkin sering dikonfrontasikan dengan analisis teknikal, padahal kalau bagi saya pribadi sih dua-duanya ya digunakan begitu ya. Terlebih lagi sekarang, mohon maaf saya sejak Jumat tidak terlalu memperhatikan gerak-gerik pasar begitu. Sampai hari ini pun saya belum konsentrasi lagi di pasar begitu, karena ada hal lain yang menyita perhatian saya. Nah, yang terpenting bagi teman-teman adalah dua analisis ini harus kita lakukan ya, fundamental maupun teknikal. Nah, biasanya kalau sahamnya lagi jatuh, lagi banyak yang merah, orang baru mau belajar fundamental. Kemudian nanya, "Mang, ini masih murah atau mahal? Mang, ini bagus gak sahamnya?" Tapi ketika beli dia lupa, kenapa nggak menanyakan itu gitu ya. Jadi kemarin banyak yang nyangkut di saham-saham yang sebetulnya secara fundamental itu sudah mahal. Tapi kenapa dibeli ya? Karena banyak yang pom-pom. Nah, seperti itu. Nah, supaya teman-teman terhindar dari pom-poman orang atau tidak tergiur langsung oleh ajakan orang lain, maka teman-teman harus punya analisis sendiri terhadap suatu perusahaan, dan itu bisa dipelajari dengan mudah ya. Cukup simak video ini sampai akhir, dan kita akan adakan serinya namanya Berkas Belajar Rasio Keuangan Saham. Ya, belajar rasio keuangan saham. Nah, kita akan mulai dari yang paling mudah, kita bicara rasio likuiditas ya. Jadi sebelum masuk ke belajar rasio, kita juga harus belajar bagaimana cara mengunduh atau mendownload laporan keuangan ya dari website Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya pernah saya bicarakan di video-video sebelumnya. Jadi silakan nanti saya buat di deskripsi link mana yang harus dipelajari sebelum mempelajari ini. Jadi secara umum teman-teman, ketika kita belajar fundamental, teman-teman harus memahami dulu apa itu laporan keuangan ya, dan yang terpenting adalah teman-teman mempelajari neraca, laba rugi, dan arus kas. Itu yang paling penting. Nah, kita akan bahas di sesi lain, tapi yang sekarang kita fokus ke rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri itu artinya ada yang mendefinisikan analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan. Nah, kalau teman-teman bertanya saham itu bagus atau tidak, berarti harus pakai ini gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan rasio ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbandingan dua buah variabel ya dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi. Jadi kata kuncinya adalah dua variabel, laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Satu lagi sebenarnya arus kas ya, tapi kita akan belajar dari yang mudah dulu. Siap ya teman-teman, kita belajar dari 4 rasio ini. Jadi dalam beberapa video ke depan, kalau videonya banyak yang nonton tentunya, karena kan saya lebih melihat kebermanfaatan gitu ya. Yang pertama likuiditas, kedua solvabilitas, ketiga profitabilitas, keempat aktivitas. Kita akan kupas tuntas semua tas-tas ini. Oke. Likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas. Jika videonya benar-benar bermanfaat, banyak teman yang nonton, banyak teman yang menyimak dan bisa mempraktekkan ya. Dan itu bagi saya sebuah kebermanfaatan. Di video lain saya pernah membahas ini di acaranya OJK bareng Teach Me. Silahkan teman-teman nonton, itu 2 jam lebih ya. Tapi di sini saya akan bagi bagian-bagian itu dengan video-video yang lebih ringkas. Ya, seperti itu. Jadi silakan share video ini, kemudian teman-teman nanti praktekkan langsung ke emiten atau saham yang teman-teman suka, kemudian nanti laporkan di komentar ya, supaya ada timbal baliknya, supaya ada feedbacknya, supaya video ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman. Nah, kita akan bahas dari likuiditas.
Nah, secara umum likuiditas selalu dibagi menjadi dua, current ratio dan quick ratio. Ini yang paling mudah dulu aja ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, lebih komprehensif ya silahkan belajar akuntansi ya, atau belajar ilmu keuangan. Nah, rasio likuiditas itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi atau utang jangka pendek. Jadi bicara likuiditas adalah bicara utang jangka pendek, bicara kewajiban yang dalam tempo 1 tahun kurang begitu ya. Nah, secara umum terbagi menjadi dua, ada current ratio dan quick ratio. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio itu membandingkan antara, selalu ada dua variabel yang dibandingkan. Pertama adalah aktiva lancar, yang kedua adalah hutang lancar. Kemudian aktiva lancar itu sendiri terbagi menjadi kas, piutang dagang, efek persediaan, dan aktiva lainnya. Sementara utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank, utang gaji, dan utang lainnya yang segera harus dibayar. Nah, ini juga teman-teman nanti silahkan pelajari lebih lanjut di akuntansi ya, terutama seperti itu. Tapi yang terpenting kita ambil saja contoh, misalnya dari laporan keuangan sudah muncul, kita bisa melihat bahwa aktiva lancarnya sebesar 1,92 triliun. Sementara utang lancarnya 327 miliar. Maka current ratio atau CR ya, CR kita singkatnya CR, sudah muncul adalah 5,89 kali. Artinya sudah muncul itu punya cadangan 5,9 kali untuk membayar utang lancarnya dari aset lancar. Jadi aset lancarnya itu hampir 6 kali lipat dari utangnya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi likuiditas itu membicarakan kesehatan keuangan suatu perusahaan dalam jangka pendek. Jadi kalau misalnya ada yang nagih utang dalam waktu dari kurang setahun, sudah muncul itu masih punya cadangan 6 kali lipatnya lagi. Jadi utangnya sangat kecil ya teman-teman, seperti itu. Nah, ada lagi quick ratio. Kalau quick ratio itu bicara tentang sama dengan current ratio, hanya saja aktiva lancarnya dikurangi dulu oleh persediaan atau inventory, baru dibagi dengan jumlah utang lancar. Jadi lebih ke aktivanya yang lebih lancar lagi gitu, yang lebih liquid, seperti uang tunai atau kas, surat-surat berharga yang bisa dicairkan dalam jangka pendek dan dibandingkan dengan utang lancar atau utang jangka pendek. Oke. Nah, cara hitungnya ya gampang. Kita ambil sudah muncul lagi. Berarti bukan pom-pom sido ya, ini teman-teman, cuman contoh aja. Jangan setiap apa yang disebutkan oleh saya itu langsung dibeli. Teman-teman harus tahu alasannya kenapa dibeli. Itu yang saya ajarkan amsimologi. Ya, amsi monolog di YouTube gitu. Amsimologi nggak jual pom-pom, nggak jual stock pick, nggak harus sahamnya naik gitu. Tapi harus pengetahuan tentang sahamnya naik. Nah, itu. Jadi bukan sahamnya yang harus meningkat ketika belajar dengan kita atau belajar dengan syariah saham, tapi pengetahuan tentang sahamnya yang harus meningkat ya. Karena saham naik turun biasa reaksi pasar, tapi pengetahuan teman-teman tentang saham harus terus meningkat ya, bukan terus stagnan di pom-pom atau di pilihan saham orang lain. Oke. Nah, kita lihat bahwa quick ratio sudah muncul itu diawali dengan aktiva lancar dikurangi persediaan. Maka 1,92 triliun dikurangi 358 miliar, maka sekitar 1,57 triliun. Dan utang lancarnya seperti tadi ya, ini belum saya edit lagi, lupa nih, 327 ini salah nih. Jadi harusnya 327 atau 326,7 ya. Mohon maaf nih. Ini kan videonya langsung didadak bikin ya teman-teman. Oke, maka quick ratio sudah munculnya sekitar 4,79 kali. Masih kuat juga. Jadi artinya gini, kalau sudah muncul itu punya utang sebesar 327 miliar, kemudian misalnya aktiva lancar setelah dikurangi persediaan ada sekitar 1,57 triliun, maka sudah muncul masih bisa bayar dan masih ada sisanya banyak sekali ya. Jadi ada 4,8 kali. Jadi aktiva lancarnya itu 4,8 kali dari utang lancarnya. Sangat liquid. Artinya likuiditasnya sangat tinggi untuk sudah muncul. Oke. Sebagai bonusnya jadi teman-teman saya yakin sudah bisa ya quick ratio dan current ratio. Teman-teman, tugas dari saya adalah cari emiten yang teman-teman punya, buka laporan keuangannya, kemudian cari aktiva lancar dan utang lancarnya, kemudian bagi. Munculkan current ratio-nya berapa, quick ratio-nya berapa, tulis di komen. Kalau teman-teman ingin meningkat pengetahuan sahamnya, praktekkan ilmu yang diajarkan di video ini. Nah, saya ingin berikan bonus adalah top 10 atau top 10 saham-saham JI 70 yang punya current ratio paling tinggi. Ini dia. Ya, pertama ada Harum Energi, itu hampir 11 kali
Jadi aktiva lancarnya 11 kali utang lancarnya. Dan nanti mohon dikoreksi kalau ada kekeliruan ya teman-teman. Cikarang Listindro atau Power itu 10,24 kali. S Hardware 6,6 kali. Mitra Keluarga 6,4. Selamat Sempurna 6,3. Nah ini ada Sido Muncul juga 5,9. Ramayana 5,07. Inco 4,8an. MNCN 4,5. Dan LSIP 4,13. Ini adalah 10 besar saham dengan current ratio paling liquid ya. Di sini juga kita lihat ada berbagai sektor, ini batu bara, ini energi, ini retail, ini rumah sakit, ini komponen otomotif, farmasi, retail juga sama dengan S Hardware ya, cuman beda segmen, ini pakaian, ini ke perkakas rumah tangga, nikel, media, dan perkebunan sawit. Nah, kalau teman-teman udah tahu ketika lihat kode, kemudian langsung terbayang sektornya, meskipun sektornya nanti berubah ya, nanti kita bahas di video lain kalau sempat. Berarti teman-teman sudah belajar saham bener, gitu. Jangan sampai ketika harum, itu haram sama apa saham bunga ya, nggak ada bunga di bursa efek ya. Jadi ini power saham apa ya? Nah, itu sampai jangan S Hardware OES ini saham kartu ya, karena kartu as, bukan juga ya. Mika ini saham keramik ya, atau saham kaca ya, karena ada kaca Mika. Teman-teman harus belajar sendiri. Jadi jangan sampai terjebak dengan kode saham tapi nggak tahu perusahaannya apa, di mana. Boleh jadi kita dalam konteks syariah kita goror spekulatif dan itu nggak boleh ya. Jadi dengan mempelajari saham minimal namanya, kemudian sektornya, kemudian rasionya, apalagi kita terhindar dari goror, dari spekulasi. Itu yang ingin kita tegaskan di Syariah Saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selalu nantikan video dan konten dari kami, dari kita Syariah Saham. Selalu ingin mencoba mencerahkan teman-teman dalam pengetahuan saham, bukan hanya mengajak teman-teman membicarakan saham, tapi juga belajar tentang saham itu. Terima kasih, semoga investasi kita selalu amanah dan berkah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.